Shalom, selamat datang. Saudara, tepat hari ini 17 Maret 2023 itu terakhir saya ke SPP. Hari ini tepat ulang tahun pernikahan Axel dan Lisa. Tadi mereka sedang bayi langsung punya anak. Ya, jadi bukan tahun 2022 manusia. Baik, jangan dulu ya. Pak Gembala, terima kasih saya diberi kesempatan ya, di semua gereja di Nabiri masuk ke SPSP apa itu, saya percaya ya, Gembala dan saya berarti pas banget. Kita tadi istri yang itu. Kita tahu. Oke, baik. Bersyukur kepada Tuhan hari ini kita bisa bertemu. Saya memberi kesaksian. Tahun 75. Tahun 75 sampai akhir April 76 saya itu bersama 4 orang, jadi kami berlima, yang 2 sudah meninggal, yang 1 lagi sakit keras di rumah sakit di Semarang. Kami itu ada di pedalaman Sungai Mahal 6 bulan nggak pernah lihat listrik, nggak pernah lihat motor, nggak pernah lihat sepeda. Tahun itu 100% yang kami layani ada 6 suku Dayak. Dayak Tomoy, Bentian, Benoa, Kenyang, Punan. Ya. Nah, 100% gereja yang ada di sana itu GKI. Masih banyak juga yang animis. Nah, buku Nyanyian Kemenangan Iman saya sudah kenal sejak tahun 75 itu. Waktu itu tadi waktu di sini kan GKI juga yang dikatakan kalau buku Kemenangan Iman nostalgia. Di antara suku-suku itu ada satu suku Dayak Kenyang. Nah, suku Dayak Kenyang ini unik sekali. Bangku mereka kalau ibadah nggak seperti ini, cuma potongan papan yang ditancapkan di kanan, nggak ada semen zaman itu di sana. Dan mereka duduk berjajar tanpa ada sandaran, berjam-jam. Nah, suku Kenyang ini suku yang unik. Saya kagum itu. Di gereja manapun, kalau saya melayani suku Kenyang, Dayak Kenyang ini, mereka itu otomatis tiap kali pujian di gereja yang besar, gerejanya bisa besar, minimal itu membuat orang 2000 itu paling kecil gerejanya, luar biasa mereka. Nah, begitu mereka nyanyi pakai Kemenangan Iman ini langsung 4 suara. Saya sampai heran sendiri, terlatih betul mereka itu. Nah, sayangnya Kemenangan Iman ini belum diperbarui karena kalimat-kalimatnya masih pakai bahasa Melayu, Indonesia ejaan lama itu. Tapi saya suka. Ayo kita sekarang nyanyi dulu. Nomor 229. Ajaib Anugerah Yesus. Musik ada nggak di layarnya? Ada. Ini ajaib, kita harus merasakan betapa ajaibnya Anugerah Yesus. Karena kalau kita tidak menerima Anugerah Yesus itu, maka kita nggak akan diampuni dan nggak ada di sini. Betul? Terima
kami dari komunitas besar belajar tentang soul, hidupnya dari Tuhan, dan itulah anugerah. Keren ya, walaupun kalimat-kalimatnya pasti banyak anak-anak yang bingung juga. Tapi inilah kebenaran. Satu lagi, saya lupa nama beberapa itu, kasihnya berlimpah. Saudara, lagu ini diubah dengan pengertian yang luar biasa. Kalau kasih Tuhan itu mau dilukiskan, mau dituliskan, pembukaannya berkata, seandainya laut jadi tinta, nah pakai kata gawak di situ. Mas pakai kata gawak di sini. Lalu semua bulu, semua batang pohon jadi pena, langit jadi kertas, semua manusia di dunia jadi penulisnya. Bahkan kasihnya tak terduga dan tak dapat dituliskan dari kita
musik saja. Suatu kejahatan besar. Kalau kita melupakan kasih. Orang yang sulit mengampuni, kan orang itu lupa dia sudah diampuni. Orang yang pelit sulit berbagi adalah orang yang lupa kalau Tuhan sudah memberikan segalanya bagi. Jangan musik tetap mengandung. Siapa yang sudah dingin kasihnya kepada Tuhan minggu-minggu terakhir, sedang merasa kering, gak ada kehausan, menimbulkan hemat. Hari ini kita diingatkan lagi tentang kasih yang luar biasa. Ini masih pakai bahasa Melayu. Dapat itu kita, alam itu pena. Hebat sekali. Ayo sekali lagi kita ucapkan ini. Ulangi. Kasihnya tak terduga dan tak dapat dituliskan, tertinggilah dari bintang sehingga ke dunia akan menikmatinya. Kasihnya limpah, anak jauh dikurniakan terus yang terus. Kasihnya tak terduga pertama-tama, tetapi hati malaikat dan langsung baik hati nanti sampai kita nikmati kendali dapat selalu hati hujan tidak bebas dan tiada takut kalah dan tiada orang menunggu. Lalu risasimu kau dapatkan langit pun tak akan muat hidupmu selamanya. Kasihnya tak terduga betapa banyaknya, tetapinya ikan malam dan salesa. Musik tak mengalun, yang di rumah juga ikuti merenung. Maaf kalau saya tanya ini bukan sebagai tuduhan. Kapan terakhir kamu sudah menikmati kasih Tuhan? Karena dalam beratnya itu, dalam banyaknya masalah, kita bisa lupakan kasih. Maka kalau ada di antara kita, baik yang di sini maupun ikuti di rumah, kasih mula-mula itu keren, gila. Izinkan kasih itu menyentuh kita kembali.
Saya tidak tahu dengan saudara, tapi ini satu cara Tuhan tetap mengobarkan kasih yang mula-mula di hidup saya. Tiap kali Tuhan ingatkan, bukan Tuhan menuduh, enggak, saya diingat tentang kejahatan saya, dosa-dosa. Saudara, maka kasih mula-mula itu muncul. Maka kenapa surat Yohanes berkata, orang berdosa di mata Tuhan bukan yang berzina, bukan yang membunuh, bukan yang mencuri. Itu akibat dari dosa. Tapi sumber dosa menurut surat 1 Yohanes, ketika kita lupa kasih yang mula-mula. Ketika kita merasa sombong, aku gak punya dosa, aku ini baik, aku gak pernah nyakitin orang, aku gak pernah nipu orang, aku gak pernah ganggu orang, kan itu orang egois kamu kita. Saudara ingat, justru itulah dosa. Ketika kita lupa akan kejahatan kita, maka Tuhan hari ini kita ada di sini. Siapa yang sudah ada kasih mula-mulanya, siapa yang sudah kering cinta mula-mulanya. Dan hari ini bukan kita tertuduh kalau ingat kejahatan kita, dosa kita. Maka itu surat Yohanes berkata, orang berdosa itu justru adalah orang yang merasa tidak berdosa. Keren bukan firman itu. Maka itu hari ini kita sudah mendekati akhir bulan Maret, sudah masuk tanggal kepala 2. Jangan kita lupa kasih Tuhan yang ajaib itu di hidup. Renungkan, siapa yang sudah dingin kasih mula-mulanya, biar hari ini Roh Kudus menyalakan kembali kasih. Tak terlukiskan kasih Tuhan. Saudara, tidak ada tulisan yang begitu jelas selain di Alkitab. Kalau bahasa Inggrisnya sering dipakai oleh anak-anak muda, the first love, kasih yang mula-mula itu. Suami istri bisa kehilangan kasih ini, dan setan memang ingin memadamkan kasih yang mula-mula. Sehingga apa? Sehingga suami istri mulai lihat yang lain, karena mulai rasa bosan. Begitu pula dengan semua kita murid-murid Tuhan Yesus yang kehilangan kasih mula-mula itu, maka dengan sendirinya kita akan bosan mengiringi Yesus. Maka itu saya minta jujur, baik yang di rumah mengikuti via online maupun kita yang ada di SP3 ini, SP3. Jujur, mari kita periksa diri kita, masih ada kekasih. Kalau saudara mulai padam kasih itu, mulai kering, menjeritlah kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin memiliki kasih yang mula-mula. Tahun 75 saudara, dari bulan November awal sampai akhir April 76, sekian bulan itu saya dari pedalaman Kalimantan Timur, menyusuri sepanjang Sungai Mahakam, dan 100% saya bertemu dengan 6 suku Dayak, dan gereja satu-satunya adalah Kemah Injil. Maka itu waktu-waktu itu saya hafal lagu kemenangan iman ini, karena luar biasa. Biar kasih itu tidak padam di antara kita. Saya minta salah seorang di antara saudara yang ingin berseru, berdoa kepada Tuhan dari tengah-tengah jemaat, silakan. Dan nanti biar majelis atau siapa memberikan mikrofonnya kalau suara sekarang kecil. Serius saudara,
oleh kemurahan Tuhan, kasih yang inilah yang membuat saya mampu bertahan sampai hari ini. Tahun ini saya akan mensyukuri 52 tahun saya menjadi teman sekerja Yesus karena kasih. Ada banyak kesalahan, ada banyak. Silakan salah seorang yang hatinya sedang berkobar-kobar. Nanti majelis atau saudara yang lain memberikan mikrofon kepada saudara. Silakan berdiri yang mau berdoa. Seorang saja, ayo. Saya akan tunggu. Yang mau berdoa sedang berdiri, supaya nanti saudara kita memberikan mikrofon. Doa saudara bisa kita amin. Papa mengenal kami lebih dari siapapun. Papa juga tahu hati kami lebih dari siapapun. Kami butuh Papa saat ini. Kami butuh kasih membalas luka hati kami. Kami butuh Papa untuk memulihkan kami. Papa, ampuni kami. Kalau kami melupakan besarnya kasih-Mu atas hidup kami. Karena semua hal yang kami alami, kami lupa bahwa kami punya Papa yang luar biasa. Kami punya Papa yang hebat yang seperti-Mu. Saat ini kami membawa setiap hati kami kepada-Mu ya Bapa. Pulihkan kami, layakkan kami, dan biarlah kasih-Mu anugerah itu kembali buat setiap kami. Kami mengasihi-Mu lebih dari apapun. Kami mempercayai-Mu lebih dari siapapun. Karena memang Kau adalah terhebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Terima kasih atas karya hebat-Mu buat setiap kami. Kami percaya bahwa hari ini kami semua akan dipulihkan. Kami percaya bahwa hari ini kami akan menjadi pribadi yang baru, yang semakin memuliakan-Mu. Pakai kami lebih lagi Tuhan, untuk kami boleh membawa jiwa-jiwa datang pada-Mu. Bapa, ini kami, layakkan kami ya Bapa. Pulihkan setiap kami, pulihkan gereja ini, pulihkan setiap jemaat di tempat ini, pulihkan hidup kami ya Bapa.
kasih Bapak yang baik. Kami percaya Roh Kudus hadir di tempat ini dan kerjakan apapun yang menjadi bahagiamu buat setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Kita bisa menikmati kasih Tuhan itu. Karena kenapa dalam kitab Wahyu dikatakan kasih yang menyala itu harus ada dan itu. Cuma ada satu, jangan lupa, cuma ada satu musuh kasih. Apa itu musuh kasih? Ternyata bukan benci. Musuh kasih itu bukan benci. Lalu apa? Musuh kasih itu adalah orang yang merasa dirinya tidak berdosa. Aneh. Jadi musuh kasih itu bukan benci, tapi justru kalau ada orang merasa aku nggak berdosa, aku ini orang baik, di situ kejahatan saja. Ada nggak orang seperti itu di sekitar kita? Dijawab, ada nggak orang seperti itu di sekitar kita? Banyak. Dari kakek nenekku, kami ini benar, nggak pernah berhutang. Karena juga nggak pernah ngutangin masalah. Lu jawab nggak itu? Nggak pernah berhutang, oke. Tapi kalau kita nggak pernah berbagi, itu kecil. Jangan ganggu aku, karena aku nggak pernah ganggu kamu. Kelihatannya baik kan? Tidak. Kelihatannya baik. Nah, itu orang egois yang suka menyendiri kemudian. Masih ingat itu orang Samaria, Imam Lewi dan Imam dan orang Lewi. Gak usah bilang, karena aku gak mau ganggu kamu. Hari ini dosa terbesar bukan berzina, dosa terbesar bukan mencuri, membunuh, merampok. Dosa terbesar kalau kita kehilangan kasih mula. Berarti kita merasa nggak butuh Tuhan. Saya ingin nyanyi lagi kalimat yang baik terakhir itu. Itu lagu baik. Soalnya tahun 75-76 saya 6 bulan lebih ada di pedalaman Sungai Mahakam. Itu bisa mengakus. Tahun 79 itu pertama kali saya jalan kaki di Pulau Timur. Itu pun di gereja dengan Injil di Pulau Timur sampai ke pulau-pulau kecil yang lain tahun itu. Maka itu dengan DKI saya gak asal lagi. Ayo naik lagi pujian ini. Baik yang ketiganya, tanyakan supaya bisa itu. Gawat itu tingkah, alam itu pena. Karena tidak selalu langit hujan hilang kertas dan tidak dan kalah dan tidak orang peduli. Lalu waktu distrasikan kasih-Mu
kita keinginan kasih yang mula-mula. Amin. Cinta yang mula-mula. Oke Ben, yang iki bisa kita. Tapi di share ya setelah kamu share ya. Bahwa saya tulis tema yang di bagian kiri bawah itu share. No, tunggu dulu ya. Oke. Puji Tuhan, kita boleh ada di sini hari ini untuk bersekutu bersama-sama. Ya. Baik. Terima kasih Pak Gembala dan majelis memberikan kesempatan untuk saya boleh berbagi hari ini. Tidak ada pribadi selain Bapa di surga. Ya, tidak ada pribadi selain Bapa di surga yang paling tahu isi hati manusia. Renungkan. Siapa yang belum percaya? Kalau tidak ada pribadi lain selain Bapa di surga yang paling tahu isi hati kita. Yang belum pernah tahu atau tidak percaya, hari ini kita akan membuktikan. Orang lapar bisa bohong nggak? Nggak bisa, karena perutnya pasti bunyi. Loh betul. Semunafik-munafiknya orang munafik, kalau lapar perutnya pasti bunyi. Benar? Loh, katanya nggak lapar kok perut bunyi, ada naganya. Mata itu pun nggak bisa dirahasiakan. Orang jahat kelihatan nggak dari matanya. Nggak cepat jawab. Ya, walaupun dia pura-pura manis, pura-pura halus, mata jahat itu kelihatan, nggak bisa sendiri. Betul? Maka itu tidak ada yang lain kecuali hati kita. Ini yang paling rahasia. Suami istri menikah sekian puluh tahun, yang belum tahu dan belum percaya supaya ini tahu dan percaya. Lemari boleh dikunci pakai kunci 14 satu pintu, nyambung. Ada loh suami gak percaya istrinya sampai lemarinya kuncinya begitu banyak, atau istri gak percaya suaminya, mertua gak percaya mantunya. Wih, lemarinya dikunci, berak saja kuncinya dibawa. Kenapa? Kenapa? Supaya jangan dibuka. Ada orang seperti itu. Ya, salah satu kebiasaan saya, ya dari dulu itu, ya, apalagi sebelum saya menikah, saya itu kalau diundang kemana saja ke luar negeri pun, kalau ditawari hotel saya nggak mau. Saya lebih senang nginep di rumah jemaat atau rumah hamba Tuhan. Ada dua alasan saya. Satu, saya ingin belajar dari setiap keluarga, apalagi waktu saya belum menikah. Kedua, saudara, ternyata Tuhan itu lebih hadir di rumah daripada orangnya sendiri. Nah, jadi kebiasaan saya dari dulu. Sebelum saya menikah sudah punya kebiasaan. Alasan ketiga, memang gak punya duit kayak itu alasan ketiga. Tapi hal yang luar biasa, setelah saya rajin tinggal di rumah atau di rumah jemaat dan pelayanan, termasuk di luar negeri, saya itu bisa belajar model hamba-hamba Tuhan, model keluarga Kristen, dari yang paling suci, agak suci sampai gak suci. Nah, karena tinggal serumah. Nah, apalagi kalau keluarga-keluarga itu punya pembantu. Nah, saya ini sekarang nginep di rumah siapa saja yang ada pembantunya.
Ya, kalau saudara yang saya sebutkan kenalan saya yang masih hidup nih, yang sudah meninggal juga. Mereka selalu berkata setelah saya pulang meninggalkan rumah itu, pembantu itu paling senang kalau saya nginap di rumah mereka. Karena saya suka beri waktu mereka cerita tentang hidupnya, tentang keluarganya, tentang cucunya. Nah itu saya tanggapi. Ya ternyata itu jadi kesaksian yang luar biasa di banyak keluarga yang punya pembantu. Ya itu kesaksian seperti itu. Nah dari pembantu itu saya tahu model keluarga kesini seperti apa. Ya, betul tidak? Kalau ada tamu baik sama pembantunya, pembantu kan cerita semua bukan? Lu kok tertawa juga cerita? Maka itu saya suka nginep di rumah jemaat karena saya mau belajar. Sampai ada pembantu 30 tahun kerja, tapi nggak tertarik pada Tuhan Yesus. Setelah berapa kali saya nginap di situ, saya tanya, kenapa ibu nggak mau percaya Tuhan Yesus? Dan gimana mau percaya? Nyonya itu kalau ibadah kencang, nyanyi kencang, doa kencang, marah juga kencang. Loh, bagaimana? Saya mau percaya. Oh, pokoknya lucu-lucu saudara. Kalau nginap di rumah orang itu bisa belajar. Sampai lihat cara mereka makan apa saja. Betul nggak kira-kira itu? Maka itu pengalaman yang luar biasa, saya nggak bisa lupa. Sehingga saya bisa belajar. Saya bukan membicarakan tentang mereka, tidak, tapi saya belajar. Ada suami begini, ada istri begitu. Nah, terus supir-supir juga, itu keren. Orang-orang kaya kan supirnya pasti dua. Satu supir istri, satu supir suami. Betul tidak? Karena kan arahnya beda-beda aja. Semua di situ supir-supir cerita. Sebab orang-orang kaya itu yang punya supir jauh lebih lama dengan supirnya daripada dengan istrinya atau suaminya. Jawab dia tuh. Apalagi yang tinggal di Jakarta, Surabaya, macetnya. Jadi dengan istri atau suaminya cuma berapa jam, dan supirnya sepanjang hari. Wah, di situ kalau saya pergi dengan supir itu supir cerita. Karena apa? Dengar semua ini bos-bos ini telepon siapa dan ngomong apa. Terus supir-supir lihat bosnya ini rajin ibadah. Ngerti tidak? Kan tidak semua mobil ada penutupnya antara supir dengan penumpang. Ngerti nggak maksud saya? Seperti di film-film detektif itu kan begitu. Jadi bos ini, ibu bos dan bapak bos ini telepon siapa, ngomong apa, supirnya mesem-mesem saja. Tahu kata mesem-mesem, senyum-senyum saja. Serius. Kalau saya nginap di mereka, lalu supirnya pas santai, saya juga santai, saya ajak cerita, mereka cerita. Nah, kalau begitu, saya pasti lapor ke kendalanya di jemaat itu modelnya begini. Karena para pembantu dan para sopir itu jujur pada tamu yang baik pada mereka. Betul tidak? Apalagi kalau saya pulang dari mana, saya dapat makanan, saya bagi ke pembantu. Saya nggak bagi ke bos, bisa beli lebih enak. Wah, di situ para pembantu, para sopir baik dengan saya. Tapi beda setelah kami menikah, ya saya menghargai, saya menghormati istri saya. Karena bagaimanapun istri saya lebih ingin punya apa ya, nggak rasa bebas gitu. Kalau ingin ada orang, betul. Maka saya punya pengalaman yang luar biasa ketika saya tinggal di rumah jemaat. Nah, di sini kita belajar. Ternyata satu-satunya tempat rahasia yang tidak bisa diketahui oleh orang adalah hati. Pernah dengar istilah mata maling? You tahu nggak istilah mata maling? You orang baik, tapi begitu malingnya kumat, matanya itu memberitahu ini maling. You tidak? Saya nggak tahu bahasa Indonesia. Jelalatan itu bahasa Jawa. Tapi nggak bahasa Indonesia. Jelalatan itu matanya maaf, kayak penari bayi berkata.
Maaf. Jadi ya kata itu makanan itu kelihatan. Ya, semua bisa dirahasiakan. Ya, maaf, hanya hati yang bisa dirahasiakan, yang lain ketahuan semua. Betul nggak? Maka itu Tuhan suka menilai hati. Tuhan nggak bisa dibohongi dengan aktivitas rohani kita. Setuju kalimat ini? Maka itu ketulusan itu dicari oleh Tuhan. Tuhan nggak suka pura-pura. Nah, kalau saya hidup di rumah-rumah jemaat, maka saya pun berhak untuk mereka koreksi, untuk mereka periksa hidup saya itu seperti apa. Wah, itu kesaksian yang luar biasa. Begitu banyak pembantu, banyak sopir yang mengalami zaman Tuhan. Kalau saya nginap di rumah hamba Tuhan atau rumah jemaat. Satu kali di rumah satu keluarga, itu bapaknya Pendeta Jabir Rahmat di PCC membangunkan asrama kita. Satu malam, saya pulang agak malam, saya nginap karena dulu dari tahun 84 sampai kami menikah, saya posting itu di rumah orang tua Pendeta Jabir Rahmat, Jalan Patah Senayan 1 nomor 6. Yang dulu belum ada handphone, jadi di situ saya pakai fasilitas telepon semua. Mereka kenal saya. Nah, satu malam saya pulang, saudara nih di rumah itu ada tamu. Ya, saya ikut duduk dengan mereka, walaupun jangan jam 11. Nah, tiba-tiba sopir tamu itu masuk. Nah, kamar mandi belakang di rumah Pak Tony Rahmat ini, kuncinya itu kebalik. Stop kontaknya itu kebalik. Nah, saudara, begitu sopir ini masuk dan saya pas menghadap keluar, ini di ruang tamu, maka saya berdiri untuk ngantar sopir ini ke kamar kecil itu yang bagian belakang. Saya tunjukkan karena saya tahu sopir ini belum ke situ, karena Pak Tony tanya kepada tamunya ini tentang sopir. Begitu sopir ini mau masuk ke kamar mandi itu, saya nyalakan lampu. Sederhana, gak cuma nyalakan lampu, karena stop kontaknya kebalik. Semua orang yang belum tahu rumah itu, kalau masuk kamar mandi itu pasti salah ngetekan lampu. Terus sopir ini kaget. Saya lihat dari reaksi wajah. Itu hari Sabtu. Besok hari Minggu saya pelayanan, Pak Tony bersama istrinya ikut ke gereja juga. Nah, saudara, ternyata tamu yang satu malam itu ikut. Terus dia nanya ke saya dengan ekspresi kaget, tapi saya menerimanya. Aduh, ada apa? Dia bilang gini, kode ngapain sopir saya? Ngapain? Kan saya bingung. Loh, kenapa saya kaget? Karena apa ini? Loh, maksudnya ini pertama kali dia ikut kami ke gereja. Hubungannya sederhana. Tadi malam dia ingatnya, dia mau kencing, terus dia ngantar, terus nyetekan lampu. Iya, ayo jujur. Ada halangan enggak? Cuma bahasa Indonesia nyetekan fokus. Nyatakan saklar. Ayo nyetekan apa bahasa Indonesia? Lebih begitu. Kode nampakan dia. Loh, kan kaget. Karena reaksi saya kaget, langsung bos ini ngomong, semalam waktu dia pulang mengantar kamu, dia cerita. Nah, waktu dia cerita, bos ini kamu itu besok kamu ikut, karena dia itu pendeta mau khotbah, maka dia ikut. Ini pertama kali kode. Setelah sekian tahun dia kerja dengan kami, mau ikut ke gereja, pada saya aja. Kenapa? Kan saya tanya juga dong. Gara-gara kode nyetekan lampu. Coba, ini kesaksian luar biasa. Loh, saya tanya, kenapa cuma nyetekan lampu saja? Bos ini cerita,
dia merasa dihargai. Di situ saya belajar hal-hal kecil, perhatikan untuk orang lain. Kenapa saya bisa pakai prinsip hidup seperti ini? Tuhan Yesus yang ajar. Apa yang kamu suka untuk orang yang lakukan ke kamu, terus perbuatan itu orang lain. Karena saya pernah punya pengalaman bertemu sama orang ingin kerja. Nah, ceritanya ke sekarang saya nggak tahu ada di mana. Nah, ketika anak kecil keluarga ini tahu saya bingung, di situ. Anak kecil, dia nggak bisa bantu karena dia masih pendek, masih kecil. Nah, saya sedang melihat anak ini. Ini hukum kasih. Terus saya bilang kepada bos, masa hanya karena nyetekan lampu ada satu jiwa mengalami zaman kurang mencari. Itu hebatnya kasih. Maka itu biasakan memperhatikan hal-hal kecil dalam hidup. Karena ada nilai di sini. Karena jadi penginjilan dengan cara ini nggak perlu sampai berkumur-kumur, berbusa-busa, nggak perlu. Lakukan satu hal kecil saja. Orang itu punya dampak yang luar biasa. Amin. Nah, ini caranya. Maka itu saudara, ketulusan itu mutlak. Amin. Ketulusan hati nilainya jauh lebih hebat dari puasa 30 hari kali 100. Enggak percaya? Betul tidak? Ketulusan hati itu nilainya lebih hebat dari doa 1000 tahun. Ketulusan hati itu lebih indah dinikmati orang dari kepura-puraan. Betul atau salah? Maka itu Tuhan cari orang yang itu sebabnya, karena Tuhan satu-satunya pribadi, satu-satunya yang bisa membaca isi hati manusia. Maka itu satu-satunya yang Tuhan benci adalah kepura-puraan atau kemunafikan. Itu yang Tuhan tidak suka. Tuhan kok dibohongi? Setuju? Maka itu kekristenan ini bukan agama, tapi sekolah hidup. Maka itu Tuhan tidak pernah menilai kita waktu kita sedang beribadah. Catat. Oh ya, tolong jawab suara saya bisa dengan Facebook jelas. Yang operator saya ada 2, Iko dan Bini. Nggak dibaca ya. Jadi ketulusan ini jangan ada pura-pura. Oke, kita lihat ayat yang pertama. Yohanes 1 ayat 47. Nanti kita belajar hidup ini terus. Ya, menikmati kasih Tuhan. Kata Filipus kepada Natanael, "Mari, janji apa? Ajarkan kau." Yesus melihat Natanael datang kepadanya. Baca sama-sama. Apa kata Tuhan Yesus tentang Natanael? Saya ulangi. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia. 1, 2, 3. Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Di operator ada terjemahan lain? Tidak ada. Nanti ditunggu dulu. Aplikasi Sabda itu bagus sekali. Nggak bayar kok, gratis. Kalau kembali nggak punya duit minta saya. Kalau mungkin kembali nggak punya duit, rumahnya kayak istana loh. Ini pertama kali saya lihat tadi, begitu turun mobil. Kapan bangunnya? Oh, sudah ada. Dalam hati jangan-jangan pakai jin.
Karena terakhir kesini itu pas 17 Maret 2023 waktu Esa dan Irma menikah, belum ada. Belum. Oh, nggak mau gelap juga, seperti itu maksudnya. Tapi ini belum ada ya. Nah, berarti kita tutup gereja lama berarti. Luar tenda, luar biasa. Mungkin ini kebal kalian hanya senapi. Luar biasa. Tapi saya kekayaannya tidak nyata di tubuh. Jangan di situ. Jadi kalau kembali secara kemana-mana, orang nggak percaya dia ngomong-ngomong. Kamu sekali ini, makanya nggak tahu seperti itu. Jadi saudara, satu-satunya hak yang Tuhan nilai dan Tuhan suka bukan aktivitas ibadah kita. Catat. Semua agama di dunia wajib penekanannya itu ibadah. Wajib. Betul. Kenapa Bapak kita di surga dan Tuhan Yesus tidak pernah menekankan, menilai, mengikuti, memeriksa kita waktu kita ibadah? Jawabannya, di rumah atau di gereja kita bisa berlaku munafik. Jawab coba. Ya sudah. Saya ke gereja. Oh dengar juga. Tapi jangan dulu. Apa saya tepat tadi aja. Bandel kesianan satu. Oke. Nah, kenapa Bapak di surga dan Tuhan Yesus tidak pernah menilai kita waktu kita di ibadah? Karena di ibadah kita bisa main sandiwara. Setuju tidak saya ngomong? Bahkan di mimbar ini panggung sandiwara paling hebat. Betul tidak? Maka saya berkata kepada anak-anak saya, jangan nilai Papa waktu khotbah. Nilai dalam hidup sehari-hari. Karena itu yang penting. Maka itu dalam hidup ini kita harus. Ya unduh ya aplikasi Sabda. Kalau nggak ada minta saya. Kalau nggak jual salah suku saya. Itu saya mahal saya. Pasti bisa beli. Saya tahu dia nggak akan tersinggung. Saya tahu. Saya kenal saudara semua kenal dia. Bahkan sebelum istrinya kenal, suaminya saya sudah kenal dia. Dia jadi aman. Jadi yang Tuhan cari adalah kemurnian hati yang tidak ada kepalsuan. Karena hati manusia yang tahu cuma dua pribadi, manusia itu sendiri dengan Tuhan. Tidak ada yang lain. Maka itu kenapa sering terjadi masalah dalam hidup suami istri, karena kalau masing-masing punya rahasia yang tertutup. Maka itu hati-hati suami istri. Apa yang saudara masih belum bisa terbuka kepada pasangan kita, semua tunjukkan. Sampai nomor rekening dan jumlah saldomu, istri harus tahu, suami harus tahu berapa. Kalau tidak, setan itu bekerja. Orang yang menutupi sesuatu, gerak-geriknya kelihatan. Cepat. Bahasa tubuhnya kelihatan. Enak. Terus mundur-mundur, miring-miring begini. Lucu ya orang itu. Jujur saja apa adanya. Nggak usah ditutup-tutupi. Atau apa adanya. Saya nggak tahu dalam suku-suku lain orang Jawa itu punya satu kalimat sakti namanya bloko super. Nah karena saya di daerah Jawa ini, harus di Jawa, tahun berapa SP3 dibuka oleh pemerintah? 82. Ada keluarga generasi pertama yang masih ada? Oh masih ada 1, 2, 3, 4, 5. Banyak kesini dulu. Naik apa? Dari Nabi di sini.
Apa jalan kaki? Apalagi? Bukan dari Amerika, sok bawa pakai pesawat. Uji lapangannya, SPK pakai pesawat. Ini apa? Jadi apa? Jalan kaki. Taksi belum pernah jalan toh. 82 sudah ada. Sebenarnya tidak. Memang jalan 2 itu dari pelabuhannya masih maaf ya. Apa? Naik pesawat, ini keren nih pesawat. Oke, lanjut. Nah, bayangkan tahun 82 ini masih ada generasi pertama di sini, ya. Nah, sekarang kita melihat kemajuannya luar biasa seperti ini. Saudara perhatikan ini baik-baik. Kejujuran, ketulusan itu mudah. Tuhan selalu melihat hati kita. Maka itu jangan bangga kalau kita rajin puasa, rajin ibadah, rajin doa pagi. Tondak nilai dan nilai kita dalam hidup sehari-hari. Bagaimana kelakuan kita kepada istri, kepada suami, kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Maka itu saudara kata bloko suko. Itu buat orang Jawa kalimat sakti. Saya mau pelajari walaupun tidak dalam tradisi Jawa. Raja-raja Jawa itu akan dinilai oleh rakyatnya, bukan karena senjatanya. Raja-raja Jawa itu akan diakui sakti oleh rakyatnya. Kalau raja-raja Jawa itu punya ketulusan hati, yang dalam bahasa Jawa namanya bloko suko. Bloko suko itu dalam bahasa kerennya transparan. Bahasa indahnya Indonesia tembus pandang. Bahasa sehari-harinya bloko suko itu luar dalam sama. Artinya jangan esok kedelai sore tempe. Ini istilah Jawa. Ayo belajar di bahasa tentang Jawa. Pagi-pagi masih jadi kedelai, sore jadi tempe. Nah itu kemunafikan. Jadi antara mulut dengan hati bagi orang Jawa harus sama. Gak boleh pelimpan, gak boleh munafik. Karena sampai hari ini saya masih mengikuti dua keraton hebat di Jawa, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Tahun 85 pendopo yang pusat raja bertahta di Kasunanan Surakarta Hadiningrat terbarat. Bahkan ada dua raja sampai hari ini, Raka Bangsa. Tapi yang Ngayogyakarta Hadiningrat masih eksis sampai hari ini. Dan masih punya pamor, istilahnya yang masih punya kesaktian. Nah, di sini kita menemukan raja atau Sunan Solo waktu itu hidupnya tidak benar. Dan ternyata terbukti yang punya kepalsuan hati itu setan bekerja. Catat ini. Maka itu ketika Tuhan Yesus melihat Natanael pada belum kenal, langsung memuji, lihat inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kepura-puraan, tidak ada main sandiwara di dalamnya. Benny ikut tolong bacakan Filipus ada TSI enggak? Filipus kayak Isum ada TSI? Oke, sambil tunggu. Belum itu? Belum ya? Jadi di mana ada hati yang tulus, catat, setan tidak bisa bekerja.
membongkar ilmu ini. Ini sangat luar biasa. Di hati yang tulus, hati yang tidak ada kepalsuan, hati yang transparan, hati yang tembus pandang, hati yang bloko-suto, setan gak bisa sembunyi. Kenapa? Dalam hati yang tulus, dalam hati yang murni, itu terang selalu masuk. Bahkan satu tutupan saja nggak ada. Nah, setan itu kan senang yang gelap, betul? Setan itu senang sembunyi, karena dia penipu, dia itu licik. Setan itu penuh kepalsuan. Ada itu, bacakan yang kuat. Waktu Yesus melihat Natanael datang. Oh, pakai mikrofon ada nggak? Atau beribadah situ? Tes dunia. Lihat ini terjemahan sederhana. Maka itu tolong ya, selesai ibadah, bagian multimedia unduh. Kalau nggak punya duit, jual apa tadi? Bukan jual sendiri. Cincin, itu kan mahal. Udah, baca 1, 2, 3. Waktu Yesus melihat Natanael datang, dia berkata tentang Natanael kepada kami, lihat, dia itu orang Israel sejati yang tidak mungkin menipu. Ya, terus itu aja. Yang tidak mungkin menipu. Hatinya tulus, hatinya murni, bloko-suto. Saudara perhatikan, supaya saudara jelas. Setan itu gak perlu diusir. Setuju? Setan gak perlu disirami garam, disirami air, gak perlu. Malah suka nanti dia masak roti. Iya. Enggak, setan gak akan. Setan itu paling takut dengan orang bloko-suto. Orang yang setan paling takut dengan orang yang hatinya tulus. Jobon jeruk podo luar dalam sana. Gak ada kepura-puraan, gak ada kemunafikan. Maka itu saya ngomong lagi, hai suami istri yang masih sana gak jujur, masih banyak para suami istri sembunyi-sembunyi nomor rekeningnya, ATM-nya, PIN-nya diganti tiap 2 jam. Kalau takut ketahuan, bertobat. Suami istri boleh punya lemari sebanyak-banyaknya, tapi tidak boleh 3 lemari suami, 7 lemari istri, terus kuncinya berbawa diri atas. Tidak boleh. Masuk kemana-mana bawa kunci kayak sipil penjara saja. Terbuka suami istri, di mana ada ketulusan, pasti tidak ada setan, katakannya. Silakan rajin doa puasa, doa pagi, silakan aktif pelayanan. Dan kalau hati orang itu tidak tulus, masih ada kepalsuan, setan tetap akan bekerja di orang itu. Belajar terbuka. Dengan keterbukaan, maka setan tidak bisa punya tempat hidup kita. Percuma saudara pasang salib di semua pintu rumah, sampai pintu WC pun ada salib. Bok kira setan lebih kalau salib prek. Setan nggak pernah takut dengan bentuk salib, betul? Tapi setan takut kalau salib itu kita pikul. Dia takut dengan luar biasa. Maka itu nggak ada kepalsuan ini. Tuhan bisa bekerja dengan luar biasa. Kejadian 2 ayat 25. Kejadian 2 ayat 25. Ini suami istri yang tulus. Enggak ada rahasia sama sekali. Ayo cepat ngomong. Mereka keduanya, siapa mereka keduanya di ayat ini? Ada. Ngapain mereka? Telanjang. Bukan karena nggak bisa beli kain, tidak. Zaman itu belum ada pabrik kain. Manusia dan istrinya itu mereka telanjang, tetapi suami istri itu bagaimana? Tidak merasa malu. Wah, ini hukum yang luar biasa. Jadi, walaupun saya sering ngajar, ayat ini gak perlu ditulis. Saya pernah ngomong itu pada Tuhan. Sebab semua manusia di dunia tahu kalau Adam dan Hawa itu masih telanjang. Sebab zaman itu belum ada pabrik kain. Betul?
Nah, tapi kenapa ditulis? Maka itu suami istri jangan ada yang disimpan. Maka itu ayat ini penting. Awasnya, orang tua tidak boleh bilang begini kepada anaknya yang sudah menikah. Bapak ibu pesannya, tapi kamu jangan ngomong ke suami atau istri. Ini setan itu orang tua. Katakan apa yang setannya lalu? Betul? Ada setan di sini? Ada setan di sini? Awas bapak mbok ya, yang ngajari anak jadi setan. Bapak ibu istri atau suami. Suami dan istri yang dapat pesan seperti itu pada orang tuamu. Penting seperti Yesus mengusir setannya Petrus. Setan, kau pergi ke belakangku. Saya supaya bapak ibumu kaget. Loh, aku ini bapak bohong setan. Dia bukan setan. Karena setan ngajarin anak bujuk ngapusi. Betul? Setan itu memang penipu. Makanya kenapa beli sama kasih? Beli kenapa beli? Ambil ngomong. Cuma ambil. Dengar ya? Menengah telah. Saya ulangi. Suami istri harus transparan di hadapan masing-masing. Harus berlaku sunnah. Tidak boleh dirahasiakan. Ayo saudara sekali, Pak Gembala dan Ibu pulang dari ibadah ini, datangi rumah jemaat, lemarinya periksa, siapa pegang kuncinya. Ngeri loh, masa tinggal sekamar setempat tidur. Periksa pastor dulu. Percaya banget mau jadi periksa. Ada loh suami istri, lemari di kamar, kuncinya dipegang sendiri-sendiri. Apa sih ibu delik no, goblok. Maaf saya pakai kata kasar ini. Apa yang disembunyikan? Ini istrimu, ini suamimu. Harus tahu. Maka itu jujur. Siapa yang jumlah tabungannya masih nggak saling tahu? Yang punya 3-4 tabungan, awas kalau suami cuma menunjukkan tabungannya 0 terus. Awas kamu. Begitu pula istri cuma menunjukkan yang satunya mati terus. Bertobat juga. Pokoknya di mana ada ketidakurusan, di mana ada rahasia suami istri, saya akan ada di keluarga itu. Catat itu baik. Harus terbuka. Apa yang saudara curigai dengan suami atau istri saudara? Terbuka. Dan ya, maka semua orang waktu itu ya saya sudah banyak M-banking apa segala macam, saya masih pakai kartu ATM. Enggak cuma istri saya tahu, cukup banyak di sini yang tahu PIN ATM saya. Betul? Dan saya ingatkan sampai hari ini PIN-nya nggak pernah ganti. Kayak mau di jalan, belum nih. Kalau saya ketemu di jalan, aja PIN-nya masih sama. Saya nggak pernah ganti PIN. Walaupun tiap kali pakai ATM kan peringatan, sering-sering ganti PIN. Saya baca cuma itu, cuma saya lakon. Ngerti nggak itu sama. Lanjut. Jadi di mana ada terbuka, di situ perang itu pasti bekerja. Oke, lanjut. Kenapa Tuhan bisa dibohongi? Kita lihat Yeremia 17 ayat 10. Yeremia 17 ayat 10. Kenapa Tuhan bisa dibohongi? Aku Yahweh yang penting. Siapa dia? Loh, siapa dia? Siapa pernah cari tahu KPK? Tahu KPK ya? Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu sampai hari ini saya itu belum tahu. Kalau ada yang bisa beritahu saya sebenarnya. Ngerti istilah operasi tangkap tangan OTT? Itu sampai hari ini saya tuh pengen tahu. Ini dari mana melacaknya? Bukankah para penjahat itu kan nggak mungkin mau lakukan kejahatan terus umum begitu? Kok bisa tahu ini maksud saya? Langsung KPK bisa datang nangkap. Dari mana? Bukan
kapal-kapal kejahatan itu sebelum kejahatan pasti sembunyi-sembunyi. Nah, menurut ayat ini, Tuhan itu KPK-nya hati. Ngerti nggak istilahnya? Apa itu? Ini loh, aku Yahweh yang meneliti hati, yang menguji hati. Tesnya apa itu? Bagaimana? Sekarang yang pertama saja. Ayo baca. Oh belum? Belum. Oh maaf. Kira BIS adanya. oh jauh. Oh ya, jenderal nggak ada tes. Oke. Baca. Aku Tuhan menyelidiki hati, batin manusia uji. Setiap batin manusia uji, hatinya kuselidiki. Berarti Tuhan tahu semua. Betul? Maka itu pemazmur menulis, kita ini belum melakukan kejahatan, belum ngomong, Tuhan tahu. Keren gak? Maka itu dia tahu semuanya untuk memberi balasan kepada setiap orang setimbang dengan tingkah lakunya, setimbang dengan hasil perbuatannya. 1, 2, 3 berapa? Daud berdoa sebelum Al-Arif pasal terakhir 29. Doanya berapa? Daud berdoa tentang Tuhan itu siapa? Tentang memuji. Ada? Oh bukan, coba bantu saya. Daud tidak bisa. Wah, cari. Ya, satu kali 29. Ini doa Daud yang luar biasa. Ayat 17. Terima kasih Pak Kembali. Ayat 17. Lihat. Hah? 1 Tawarik 29 ayat 17. Ya. Aku tahu ya Tuhanku, baca bahwa Engkaulah pemuji dan berkenan kepada keikhlasan. Terjemahan lain, itu sebagai kalimat pertama BS. Ya? Aku tahu engkau menguji hati setiap orang dan engkau menyukai orang yang murni hatinya. Amin. Nah, murni. Ini kesukaan Tuhan. Maka itu saudara, jangan pernah menilai hidup saudara kita atau hidup kita dan berkata, oh itu wajib ibadah, aku jadi memberi persembahan. Dah, nggak usah kata-kata itu lain, itu urusanku. Hati-hati yang ngomong seperti itu. Kalau Filipus tanyakan BIS-nya lagi, baca. Murni hatinya. Dan yang jual murni hatinya. Coba baca lagi dari awal. Ya. 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu engkau menguji. Loh. Oh ini BIS. Iya, BIS. Ya, maaf. Lanjut. Aku tahu engkau menguji hati setiap orang dan Murni hatinya kita swap dengan ibadah kita. Katakan amin. Karena dalam ibadah kita sering kurang. Tuhan gak suka dengan ibadah puasa kita, karena itu cuma orang yang mulia. Tuhan gak suka rajin doa supaya dilihat orang. Tuhan selalu melihat waktu kita sendiri tidak ada orang yang melihat bagaimana sikap hati kita. Amin. Karena itu yang paling rahasia. Sehingga lagi semua bagian hidup kita, orang bisa langsung tahu. Mata maling tahu, mata jahat tahu, pikiran-pikiran aneh-aneh tahu, ya perut lapar tahu, orang yang mau berjahat gerak-geriknya bahasa tubuhnya tahu, betul. Semuanya tahu. Cuma saya nggak tahu hari ini masak apa, kemarin cuma kesenangan. Terus apa boleh tahu juga? Enggak ada senang, mau tahu maksudnya. Bukan urusan kan, jujur. Enggak. Saya tahu masalahnya orang seperti itu. Pada saat
Jadi kalau Tuhan itu tahu adalah penguji hati dan berkenan pada keikhlasan, saya pesan yang mau punya anak dan kebetulan orang tua bagus sekali. Ya, pernah ada orang Amerika yang anak Yesus minta saya kasih umurnya. Nah, si istri bukan orang Jawa, nggak ngerti. Terus saya bacakan firman Tuhan, betapa Tuhan itu senang pada orang yang murni hati. Siap, Excel, firman Tuhan murni hati. Anda siap punya cucu murni hati? Keren bernama itu murni hati. Pure in heart. Itu yang jadi kesukaan. Jadi orang yang begini, kenapa saya paling takut dengan orang yang hatinya tulus, murni, jujur? Karena saya nggak punya tempat untuk bersembunyi. Begitu orang lihat ada yang nggak tulus, langsung gerudukan ke setan. Tahu gerudukan? Berbondong-bondong setan itu masuk kepada orang yang tidak tulus. Serius? Karena di dalam ketidakmurnian hati setan itu bekerja. Maka itu masalah terbesar dalam hidup suami istri. Karena suami istri tidak tulus, masih menyembunyikan sesuatu. Hati-hati. Pernah waktu saya ngajar ya, seorang bos pemilik perusahaan berani buka cash flow, keuangan perusahaan itu kepada partnernya atau kepada karyawan. Jawab. Ya, bukan pada siapa? Partner, rekan sekerja. Nggak mungkin ada bos buka cash flow karyawannya. Nah, ketika sengaja itu tiba-tiba ada seorang yang chatting nulis, "Mas, saya baru mengerti kenapa suami istri harus tulus soal keuangan. Karena kalau ada suami menyembunyikan cash flow-nya ke istrinya atau sebaliknya, maka itu bukan partnernya tapi karyawannya." Ngeri sekali. Maka itu periksa suami istri. Nggak ada yang senyum-senyum. Terus melerok. Terus kecil-kecil. Harus terbuka, setuju? Kita partner kita bukan karyawan, kita harus tahu uang kita berapa, dipakai untuk apa, harus tahu dapatnya dari siapa dan bagaimana. Ayo Bapak Ibu Gembala, jadi KPK hati hari ini dari majelis cuma periksa. Ayo, siapa yang nggak jujur soal jumlah uang? Coba sampai sembuh. Serius, ini kebenaran yang hebatnya Tuhan itu suka ketulusan, kejujuran, dia suka sekali. Oke, ayat yang berikut sampai ini setelah ini selesai. Sudah masakan nggak ini. Saya mengatakan, jangan ngomong nggak ada kan? Oke, lihat ayatnya. Tuhan kita itu luar biasa. Mazmur 26 ayat 2. Make up bisa menutupi ukul. Enggak mungkin. Betul. Make up bisa menutupi jerawat. Luar atau tidak? Oke. Bedak yang tebal, ya, sampai kalau gemblok gitu. Oh, itu bisa menutupi kerut-kerut dahi. Tapi jangan begini, melotok dahi. Maaf, jangan yang ada di kosan kita penting. Ini bukan ayat. Normal setiap tahun jadi istri orang Jawa bisa bahasa Jawa berapa persen? Mungkin 80% ini istri luar biasa. Oke ya? Bagaimana Daud berdoa? Ujilah aku, bukan beri duit aku. Ujilah aku. Ya Yahweh. Terus cobalah tes aku, titik koma. Selidikilah, ini kan APK. Selidikilah batinku dan BIS-nya, baca cepat.
Ada TSI enggak? Nah, ayat BIS. Selidikilah aku ya Tuhan, dan ujilah aku. Periksalah keinginan dan pikiranku. Wow, keinginan dan pikiranku. VMD ya? Ini bos VMD itu di bawah. Ada? Ini loh yang indahnya kalau sudah terjemah. Bahasa Jawa aja ada 4. Ya, baca. Periksalah. Filipus bahasa Jawa tahun 94. Cari bahasa Jawa. Nah ini jadi gue baca pasti tak. Ben gue baca. Ayo Ben. Dites Jawa mungkin. Du Gusti. Itu dia du. Itu buat orang Jawa itu sambat artinya gerak. Ayo. Duh Yahweh, paduka murgi karso. Duh Yewa, paduka mugi karso dadar lan neter kawula. Dadar lan neter itu meriksa sampai mulak-mulak itu loh. Itu bahasa Jawa. Terus Batos kawula saha manah kawula mugi paduka titi priksa. Titi itu kata teliti. Kenapa ini? Saya nggak ngomong ya. Bapak Islam yang lagi terjadi. Jangan itu tak guru. Nanti suratnya ini. Duh, paduka priksa. Berarti izinkan Tuhan memeriksa. Karena walaupun ada firman seperti ini, catat, Tuhan nggak bisa masuk kalau kita nggak buka pintu. Aslinya ayat 30. Ini dia ayat terakhir. Mazmur 127 ayat 23 dan 24. Baik bahasa Jawa lagi nanti ya. Indonesia ya. Mazmur 127 ayat 23 dan 24. Ada? Coba. Tunggu. Mazmur 139. Saya udah? Ya. Selidikilah aku ya Tuhan. Kenal hati. Ujilah aku. Ayat 24. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang benar. Teksnya, OBS-nya itu Jawa atau Indonesia? Ini apa bahasa apa? Bahasa Indonesia. Ya, yang BS ada. Ada. Apa silakan? 2324. Selidikilah aku ya Allah, selamilah hatiku. Selami. Terus? Ujilah aku dan ketahuilah pikiranku. Ya. Terus? Lihatlah entah ada enggak dalam hatiku. Terus? dan bimbinglah aku di jalan yang kekal. Bahasa Jawa? Usman menafiri Jawa bilang. Bahasa Jawanya cepat. Maaf, jangan merasa tersinggung. Kok pakai bahasa Jawa? Sama Jawa. Itu juga ada Jawa lagi. SPT. Percaya di surga nanti cuma ada 2 bahasa Arab dan bahasa Jawa. Maka itu dia tahu bukan orang Jawa. Oke, baca. Duh Gusti, kawula mugi paduka jajaki tuwin manah. Jajaki, ya, jajaki apa? Tuwin manah Tuwin manah. Terus mugi paduka uningani. Mengenali, uningani, ya. Terus Kawula mugi paduka dadar serta paduka mugi karsa nguningani pangangen-angen kawula. Pangangen-angen kawula. Nah, ini Ben kenapa Facebook aman? Tinggal 17%. Berapa menit tadi? IG? Oh belum ya? Nah ini ternyata Facebook nggak bisa. Coba dites, oke ya? Jadi ini loh Tuhan kita. Papa kita di surga
mulai hari ini izinkan dia setiap hari nyelidiki. Masih ada belum buat berapa menitnya, men? Nah, satu-satunya cara untuk memurnikan emas pakai apa? Api. Ayo yang terakhir kita nyanyi 285 api maha Tuhan. Wih, api keren sekali. Siap dibakar oleh apinya? Siap dimurnikan oleh apinya? Nah, Bunda semangat sekali. Habis ini kalau habis begini apa-apa, ya tunjukkan.